Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan rumahnya pasien atas panggilan kepada kami tim pemburu AMGEP Indonesia untuk pembersihan atau sanitasi rumah, ya, pengobatan dari guna-guna telus sihir dan pemagaran. Alhamdulillah kami baru sampai atas izin Allah dan ridho Allah. Ya, kami tetap berjuang, taruhan kami nyawa untuk mengobati orang yang kena guna-guna santet dan rumahnya. Ya, karena kalau tidak itu akan berbalik ke diri kita, keluarga atau anak dan lain-lain. Mohon doa restunya dari saudaraku semua, netizen, fans dan lain-lainnya. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala nur anwar wa sid asrar wa tilbi ahyar min babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ali athar wa asbil ahyar adadani amiral quduli wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, malam ini, pagi ini, hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Pada hari ini, pagi ini saya berada di Bandung. Tepatnya di Bandung, di daerah Cilenyi. Alhamdulillah, saya datang di sini. Saya datang di sini, ya, ini ada murid saya, ya, kemudian saya berada di Bandung setelah pengobatan tadi, pengobatan pemburu AMGEP Indonesia, live dan lain-lain. Saya mampir kemari dan saya ingin tahu keadaan murid saya bagaimana keadaan sekarang. Jadi para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut saya ini Agus ini sebagai pengusaha pembuat senapan angin. Kalau pistol zaman baheula ya, zaman masih kecil pistol. Ini senapan angin. Senapan angin ini seperti ini nih, ini senapan angin. Ini berat juga nih ya. Ini kalau tembak ke sini nih, ini jebol. Ini otomatis nih senapannya, ya. Alhamdulillah. Ini buatan Agus sendiri, ya, dirancang, diracik. Nah, nanti saya akan tanyakan kepada Agus nih, bagaimana cara bikinnya, terus awal mulanya bagaimana Agus bisa begini, ya, bisa buat ini dan bisa sukses, ya. Tuh. Dan akan saya tanyakan juga nanti ada hal kegaibannya Allah yang mana, bagaimana dan di mana, nanti kita lihat tunjuknya aja. Nah, ini Bang Haji mau nanya sama Agus nih, bagaimana riwayat Agus selama ini, ya, dari kecil sampai sekarang, dari kecil sampai menikah, terus membuat senapan angin ini dengan pikiran sendiri, dengan racik sendiri, apa sendiri gitu. Itu awalnya bagaimana sih gitu? Awal mulanya gitu.
Awalnya ketika orang tua lagi bekerja, saya suka ikut membantu waktu masih kecil gitu. Oh, jadi ini dulu orang tuanya Agus ini membuat senapan Ya, angin juga ya, gitu? sama. Oh, Produksi ya senapan coba angin diceritakan bagaimana waktu orang tua terus bagaimana gitu. Jadi ketika orang tua kerja senapan, saya suka ikut membantu gitu. Jadi pas ketika kelas 2 STM, Jangan pakai suara. orang tua saya meninggal dunia. Ya. Alhamdulillah dari situ saya bisa meneruskan ya usaha orang tua saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang lancar berkat doa orang tua dan guru saya. Alhamdulillah. Nah, terus Agus ini berapa bersaudara sih dari bapak itu? Yang sekandung itu berapa bersaudara? Semuanya 4. Oh, 4. Ya, 4. Nah, 4 itu apa mengerjakan senapan angin juga atau bagaimana? Kakak saja yang sama profesinya produksi senapan angin. Terus sepeninggalnya bapak almarhum, terus yang meneruskan kamu, kakak kamu. Iya. Terus ibu kamu bagaimana? Sama ibu juga ikut berjuang. Oh, iya. Nah, terus sudah berapa tahun Agus mendalami dari kecil tuh sampai sekarang ini berapa tahun nih? Bantu mah dari umur 10 tahun juga udah bantu. Nah, setelah bapak meninggal, bapak wafat, terus Agus meneruskan, itu tahun berapa, Gus? Saya meneruskan tahun 2006. Oh, 2006. Ya. Sekarang 2020 ya? Ya. Berarti 14 tahun ya, Agus menjalani dari ilmu senapan ini ya. Ya nggak bisa sembarangan orang memang yang buat seperti ini gitu. Terus itu dibuat sendiri dengan mesin atau bagaimana, atau pakai bagaimana, atau ditiup dong jadi senapan gitu, gimana? Gimana tuh? Semuanya dari bahan mentah, bahan mentah dari aluminium, dibentuk, ada yang pakai mesin, ada yang manual pakai tangan. Berarti ada mesin-mesinnya, Gus ya? Ada. Nanti bisa abang lihat mesin ini. Ya. Agus apa ada pabrik buatnya gitu? Ada. Dan mesin-mesinnya ada semua ya gitu ya? Ada. Ya nanti abang lihat ya. Lalu pekerjaannya itu berapa karyawan atau bagaimana karyawan ada. Kalau hasil produksinya biasanya jadinya per bulan gitu. Jadi 1 bulan sekali ada yang jadi. Nah, ada yang jadi per bulan itu berapa juta senapan gitu jadi. Paling cuma 50. Oh, 50 ya. 50 juta. Boleh abang lihat pabriknya boleh? Ya, kita jalan. Gimana Gus? Ininya Gus, pabriknya. Oh ini. Oke. Oh ini lewat kuburan ya? Iya, kuburan keluarga apa kuburan wakaf atau gimana? Keluarga. Oh keluarga. Bapaknya Agus di sini enggak? Iya, yang barusan. Oh. Serbuk. Bahan. Oh ini pabriknya Gus ya? Iya. Pembuatannya. Oh. Tadi senjata tadi tuh, senapan tadi. Ini ada atas nih. Ada. Atasnya kok kayak ada gaib, ada kurang bagus ya. Ada gaibnya yang kurang bagus di atas. Ntar kita lihat ke atas ya. Ini buat apa nih? Buat pembentukan itu senapannya. Jadi dari bahan mentah dibentukin pakai mesin ini.
Oke. Ini juga ya, semua ya. Iya, semua. Diambil ini dari apa baja? Aluminium. Oh, subhanallah ya. Cakep banget. Tapi Agus nggak boleh ya bikin senapan api, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Ini mesti senapan angin bener-bener. Iya. Karena nanti kena undang-undang darurat. Iya. Itu ya. Jadi perjuangan dari Bapak meninggal tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Iya. Berarti tahun 2020. Ya, berarti 16 tahun ya perjuangannya ya. Abang mau lihat ke atas nih. Iya, boleh. Ini kayaknya ada gaib yang nggak baik nih. Ini lantai 2 ini untuk apa nih? Ini untuk produksi juga, terus pemasangan hasil dari karya juga di sini, dari pemasangan. Semuanya pakai mesin ya, canggih ya. Iya, termasuk canggih pakai mesin semua. Coba ini ya. Ini ada aura negatif yang nggak baik sedikit. Coba mundur sedikit ya. Licin ya. Licin banget ya. Wajib dulu. Wajib dulu. Ini makhluk dari saja. Allah. 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 Tadi di bawah nggak ada apa-apa. Itu Gus. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah, ayat Allah, dengan kebesaran ayat Allah dan selawat, ini akan hancur. Guna-guna sihir teluh akan mau. Abang nggak mau jadi suzon, ya. Biarkan Allah yang akan membalas, Allah yang akan memberi hukuman, bukan kita. Kita jangan membalikkan, jangan sampai orang makan kotoran, kita makan kotoran. Kita ikhlaskan, kita ridhokan. Nanti Allah yang maha menghukum, dan pasti Allah akan menghukum, membalikkan orang-orang yang syirik, hasud, dengki kepada kita. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini lagi capek jadi ngomong belepotan nih. Udah tiga syuting nih ini malam. Jadi ya Allah, jadikanlah orang yang syirik, hasud kepada hamba menjadi baik sayang kasih kepada hamba, sadar dan taubat ya Allah. Al-Fatihah itu doanya sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abang belepotan ngomongnya. Capek. Ngos-ngosan. Dunia ini malam nih sampai jam 4 sekarang. Yang ketiga. Jam 4 subuh. Ini yang ketiga yang abang bersihkan tempat. Mudah-mudahan
Allah berikan kita keberkahan di dunia wal akhirah. Nanti kita baca sholawat di rumah ya. Kita baca sholawat ala Nabi di rumahnya Agus ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Orang-orang yang syirik hasud dengki akan hancur. Allah yang membalas ya. Wabillahi taufiq hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita turun. Sama kita turun. Kita balik ke rumah ya. Kita baca sholawat sambil nunggu sholat subuh. Yakin tembok kamu nggak? Coba lihat. Kamu lihat yang benar. Iya. Hah? Iya. Itu namanya. Kalau di depan rumah kita, depan usaha kita, ya ada pohon, ada tiang yang melewati batas rumah kita, batas gedung kita, itu harus tebang. Kalau nggak namanya pecut. Nah pecut itu bisa menghancurkan usaha kamu, bisa menghancurkan rumah tangga kamu, dan lain-lain. Paham? Jadi ini tebang, turunin dari atap. Turunin sampai segini. Gitu. Itu ikutin deh abang ngomong. Ya, abang ngomong yang benar. Kamu mau jalan nih, sono. Tuh jangan lewat situ. Ada jurang, ya. Istilahnya kamu lewat dia ya masuk kamu. Jadi jangan jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya, baik atau tidak. Ini abang kaget lihat ini, jujur aja kaget. Nanti lewat nih. Lewat banget nih. Tebang jadi segini aja nih, tembok sini aja nih. Segini nih. Tembok ini aja. Nah ini perhatikan. Ujung ini, lihat, mentok ke sono nggak? Hah? Ini lurus ke sono nggak? Lurus sih. Lurus ke sono nggak? Lurus. Iya. Ini namanya pecut, menghancurkan. Tapi untungnya dia belum tinggi melewati atap kamu. Tapi bambu ini yang menghancurkan yang ini. Itu syariatnya. Hukum adat. Hukum Islam nggak ada. Hukum adat. Gitu loh. Gitu loh, paham nggak? Jadi kalau ini sudah tinggi, potong. Ini bambu, potong setengahnya. Gitu. Baca sama abang nih. Itu aja. Yuk kita balik. Kita ngomong di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillahi minasyaitonir Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa orang megang Quran emangnya. Yang nggak boleh itu masuk masjid pegang Quran di musola itu nggak boleh. Kalau baca sholawat terus zikir boleh, yang nggak boleh sholat gitu. Jangan enggak, ntar kalau kita lagi terus kita mati gimana? Lupa sama Allah dong, ya kan? Gitu jangan. Jadi kita harus tetap mau dalam keadaan niat mau tidak tetap ingat Allah, zikir kepada Allah, itu aja. Yang nggak boleh megang Quran masuk kamar mandi, masuk musola, masuk masjid, itu nggak boleh megang Quran. Mari kita sama-sama membaca sholawat agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya itu kita membaca suratul Fatihah kepada penyusun kitab sholawat ini, yaitu para aulia Allah, dan juga kitab ini, sholawat ini apabila kita baca setiap hari, setiap waktu,
maka akan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah dan juga mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Kenapa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW? Tapi kita sombong kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum itu kita kira suratul Fatihah ya. Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma alihi. sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah khususan Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Idrus. Al-Fatihah bin Husin bin Abu Bakar Al-Batang. Al-Fatihah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jidan. Al-Fatihah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas Ramadan Bang Bogor. Al-Fatihah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atas. Al-Fatihah Al-Habib Umar bin Hud Atas. Al-Fatihah 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 malaikat salam malaikat Harut malaikat Marut malaikat Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormati Muhammadin baligna munana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Inna in akhtana aw khutbun dahana la yaksif durana ghairuka ya Maulana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. In amrun a'yana aw dahrun anana lanarju manjana ila min Maulana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Biraswaka Maulana asharna al-adfana famnun ya Maulana bifadlika la tansana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Ilahi wa mihimana wa dammir man adana jud fadlan wa isana liaqsana wa adnana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Rabbisma saqwana wajib Rabbi du'ana jamil wasli mar'ana wala tuhayyib mas'ana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya
سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبقى رجانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu dilipat aja disimpan dan alhamdulillah kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di Bandung dan di rumahnya Kang Agus bikin senapan angin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya, hakikatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau pesan senapan angin otomatis ya, ini bisa dicabut nih. Tuh, panjang ya. Bisa menghubungi ya kepada Kang Agus. Nomor handphonenya berapa, Gus? 081 221 438727. Ya. Atau bisa menghubungi saya, nanti saya kasih nomor teleponnya ya. Ini dijamin garansi bagus, barang bagus otomatis ya. Otomatis. Mantap pokoknya. Ya, asal jangan disalahgunakan ya. Oh, ini untuk olahraga, untuk latihan, untuk nembak burung, jangan nembak orang, nggak boleh. Ya, dosa, kayak hama ya, binatang, tikus apa gitu ya. Jadi itu saja. Ya, mudah-mudahan para pemirsa suka dan senang ya bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.